kita sudah ada di seri yang terbaru dalam mengenal pribadi Yesus. Kita sudah mulai masuk dalam kitab Markus, di mana sebelumnya Bapak Ibu Saudara kita sudah membahas tentang kitab Matius, khusus tentang pribadi Yesus Kristus. Nah, pembahasan kita di hari ini berbicara tentang Yesus Tuhan yang berkuasa. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah Tuhan saya yang berkuasa. Semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dan juga di negara-negara lain, sama-sama katakan dengan saya dengan bangga, Yesus adalah Tuhan saya yang berkuasa. Saya yakin sekali lagi Bapak Ibu Saudara bisa lebih mantap lagi, sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasal pertama. Injil Markus pasal pertama mulai dari ayat ke-21 hingga ayatnya yang ke-27 dikatakan demikian. Mereka pergi ke Kapernaum dan pada hari Sabat Yesus masuk ke dalam sinagoga, dia mengajar di sana. Mereka takjub dengan pengajarannya karena dia mengajar mereka dengan kuasa. Tidak seperti para ahli Taurat. Nah, perbedaan Yesus mengajar dengan ahli Taurat mengajar terletak di sini. Yesus mengajar bukan hanya dengan pengetahuan, tetapi Yesus mengajar kita juga dengan kuasa. Sebaliknya, orang-orang munafik, ahli Taurat, ahli Farisi mengajar umat hanya dengan pengetahuan, tapi tidak disertai dengan kuasa. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lanjutkan pembacaan firman-Nya. Di dalam sinagoga, ada orang kerasukan roh najis berteriak sambil berkata, "Tinggalkan kami, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus dari Nazaret, apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Elohim." Nah, maka Yesus menghardiknya sambil berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh najis itu mengguncang-guncangkannya sambil berteriak dengan keras dan keluar daripadanya. Yang terakhir, mereka semua takjub, mereka memperbincangkan tentang Yesus dan berkata, "Ajaran baru apa ini? Sebab dengan penuh kuasa dia memerintahkan roh najis itu keluar dan mereka pun taat kepadanya." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka saudara dan saya perlu mengetahui dan menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Saudara benar-benar harus menyadarinya. Saya harus benar-benar menyadarinya. Dan kita bersama-sama harus benar-benar mengetahuinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya tidak menyadari, tidak mempercayai, bahkan dia tidak sadar bahwa dia memiliki Tuhan yang berkuasa. Namanya Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, lewat ibadah ini, saudara dan saya diminta untuk percaya, diminta untuk mengetahui, diminta untuk menyadari bahwa Yesusmu dan Yesusku adalah Tuhan yang berkuasa. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang pertama, perkataan Yesus berkuasa atas segala kuasa apapun. Artinya adalah firman Yesus penuh kuasa. Apa yang Yesus ucapkan pasti akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus berkata, hidupmu aku berkati, hidupmu aku lindungi, hidupmu aku sertai, hidupmu tidak ada yang bisa mengalahkannya, hidupmu tidak akan ada yang bisa menjatuhkannya, maka itu akan terjadi. Karena perkataan Yesus, firman Yesus berkuasa atas segala kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini. Apapun itu nama kekuasaannya, firman Yesus berkuasa. Amin Bapak Ibu Saudara.
Apa yang dia firmankannya pasti terjadi. Apa yang dia ucapkan pasti terlaksana. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus berkuasa, firman-Nya berkuasa, perkataannya berkuasa. Yang kedua, bukan hanya perkataan Yesus yang berkuasa, tetapi juga kuasa dan otoritas Yesus berkuasa atas kuasa-kuasa yang lainnya. Jadi bukan hanya statement Yesus, perkataan Yesus, ucapan Yesus yang berkuasa, tetapi kuasanya juga, otoritasnya juga, berotoritas, berkuasa untuk segala-galanya. Baik di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Oleh karenanya, Bible mencatat, Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya masuk dalam inti khotbah saya. Bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan turunan-turunannya bahwa ada banyak bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Bukti yang pertama, lihat Markus pasal pertama ayat 24 dikatakan demikian. Tinggalkan kami, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus dari Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Kata setan ya, kata iblis, aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Elohim. Kuasa Yesus yang pertama atau bukti Yesus berkuasa, yang pertama Yesus berkuasa atas segala kuasa iblis dan roh jahat. Roh jahat apapun, iblis model apapun, dari Lucifer sampai kuntilanak, sampai pocong, sampai tuyul, sampai vampir, gondoruo, zombie, semua yang jenis-jenis setan, Yesus berkuasa atasnya. Amin Bapak Ibu. Oleh karenanya sebagai orang percaya kita tidak boleh lagi percaya dengan yang namanya ilmu ramalan. Kita sebagai orang percaya udah stop pergi ke paranormal, pergi ke dukun-dukun. Ya. Semua kuasa setan ada di bawah telapak kuasa kaki Yesus. Ada di dalam kuasa perkataan Yesus. Dia mau setan dari neraka kek, mau dia raja jin kek, mau dia raja pocong kek, mau dia ratu kuntil anak kek. Semua tunduk di bawah kuasa Yesus. Contoh, ketika Yesus menang dicobai di bukit pencobaan. Siapa yang mencobai Yesus? Iblis, setan. Dia bertanya kepada Yesus beberapa kali, jika engkau putra Elohim, ubahlah batu ini menjadi roti. Jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu dari tempat yang tinggi ini sampai ke bawah. Karena ada tertulis malaikatmu akan melindungi kakimu supaya kakimu tidak terantuk. Jika engkau sujud menyembah aku, maka aku akan kasih semua kemewahan kemegahan dunia ini. Yesus berkata, ada tertulis, sembahlah Tuhan Elohimmu, beribadalah kepadanya. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Waktu Yesus dicobai, Yesus tidak jatuh. Waktu Adam dicobai iblis, Adam jatuh. Waktu Hawa dicobai iblis, Hawa jatuh. Tetapi waktu manusia Yesus dicobai setan, dicobai iblis. Dengan harta, dengan makanan, dengan keberanian, Yesus tidak jatuh. Yesus menang. Yesus berkuasa atas alam maut. Yesus berkuasa atas roh-roh setan. Tapi Pak, di rumah saya ini serem, angker. Ada bekas orang gantung diri. Ada bekas orang dibunuh. Saudara, kita yang di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, udah gak usah takut sama setan gantung diri, setan bunuh diri. Ada roh gentayangan, roh gondoruo, roh apapun, tolak, tengking dalam nama Yesus. Firman-Nya jelas berkata demikian nih ya. Tinggalkan kami, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus dari Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Lihat. Yesus berkuasa untuk memusnahkan iblis untuk selama-lamanya. Di mana tempat iblis dimusnahkan? Di neraka. Di neraka iblis ditaruh di sana. Pak, sombong amat Pak. Saya nggak sombong, saya sampaikan firman Tuhan. Makanya orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen itu nggak bisa diguna-guna, orang itu nggak bisa disantet, orang itu nggak bisa diteluh. Karena ada kuasa Yesus. Bukan berarti orang itu hebat, bukan, karena Yesus yang ada di dalam hidup kita. Christ in us. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan.
Nah, contoh yang kedua, ketika Yesus mengusir roh yang ada di Gadara. Ketika orang yang berada di Gadara diikat, didiami, ditinggali oleh legion. Legion artinya tentara pasukan belantara yang lebih dari kira-kira 1.000 pasukan. Itu mendiami pria yang ada di Gadara. Bahkan Bible mencatat orang ini diikat dengan rantai, rantai diputuskan. Bahkan orang ini sering memukul kepalanya dengan batu, menyakiti dirinya dengan batu. Tetapi ketika Yesus datang di Gadara, dia datang menginjak tanah Gadara. Dari jauh iblis itu sudah berlari dan berkata, "Hai Yesus, Putra Elohim yang maha tinggi, apa urusanmu dengan kami? Kami tahu siapa engkau. Apakah engkau datang untuk menyiksa kami?" Semua iblis gemetar mendengar nama Yesus. Bodohlah kita, bodohlah saudara dan saya kalau kita masih percaya setan, kalau kita masih percaya paranormal, kalau kita masih percaya dukun, kita minta pesugihan, kita menyembah roh orang mati di kuburan, kita ikut percaya kuasa santet, telu dan lain sebagainya. Dalam nama Yesus aku patahkan semuanya, haleluya. 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 Orang iblisnya sendiri mohon ampun kok sama Yesus. Jangan hukum aku Yesus. Ini kita manusia nyembah-nyembah setan. Setan itu jangan ditemani apalagi disembah. Hanya kitab suci yang bernama Bible yang memerintahkan saudara dan saya untuk lawan iblis, kalahkan iblis. Hanya Bible, kitab suci. Di seluruh kitab manapun, Bible yang mengatakan. Tunduk kepada Tuhan Yesus dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Enggak ada orang Kristen, orang percaya memberi persembahan sesajenan kepada iblis. Lawan, hancurkan, tolak dalam nama Yesus. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Segala kuasa iblis, segala kuasa roh-roh penampakan, dukun, jelangkung, apalagi tuh. Gondoruo, kolong wewe, aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku lempar ke dalam jurang maut, karena disitulah Yesus tempatkan mereka. Sampai mereka mohon sama Yesus, kalau boleh jangan hukum kami Yesus. Izinin kami masuk ke babi-babi aja, bayangin. Iblis sampai memohon sama Yesus. Ini menunjukkan Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Yang selanjutnya, ketika Yesus mati di atas kayu salib, di sanalah letak titik iblis, dihukum oleh Yesus untuk selama-lamanya. Dia terhukum untuk selama-lamanya. Di sanalah dia dikalahkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh karenanya yang pertama, Yesus berkuasa untuk menghancurkan kuasa iblis. Yang kedua, bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Lihat Injil Markus pasal pertama ayat 32-34. Menjelang malam, ketika matahari terbenam, mereka membawa semua orang sakit dan orang yang kerasukan setan kepadanya. Seluruh penduduk kota berkumpul di depan pintu rumah itu. Yesus menyembuhkan banyak orang dari berbagai jenis penyakit, mengusir banyak setan, dan tidak mengizinkan setan-setan itu berbicara. Karena mereka mengenal dia. Siapa mereka? Iblis-iblis mengenal Yesus. Yang kedua, Yesus Kristus berkuasa atas segala kuasa sakit penyakit. Yesus bukan hanya berkuasa atas kuasa jahat, Yesus bukan hanya berkuasa atas kuasa roh iblis atau roh setan, tapi Yesus juga berkuasa atas segala kuasa sakit penyakit. Apapun sakit penyakit saudara, apapun sakit penyakit kita, ingatlah Yesus berkuasa untuk menyembuhkannya. Contoh, ada seorang buta bernama Bartimeus. Waktu dia mendengar Yesus datang menghampiri, menyambangi kotanya, Bartimeus berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku." Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Orang buta itu dapat melihat. Ada dua orang buta juga, buta dari kecil. Apa yang terjadi? Yesus mencelikan mata mereka yang buta dan menyembuhkan mata mereka yang buta. Contoh yang selanjutnya, ada orang yang lumpuh kakinya, ditandu dengan 4 orang. Dari kecil dia tidak bisa jalan. Waktu berjumpa dengan Yesus, Yesus cuma berkata, "Dosamu sudah diampuni. Bangkit berdirilah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan seketika itu juga, orang yang lumpuh berjalan, saudaraku terkasih dalam Tuhan.
Ini menunjukkan, menandakan bahwa Tuhan kita, Yesus kita berkuasa atas segala jenis sakit penyakit. Dan contoh yang selanjutnya ada 10 orang kusta yang ditahirkan, yang disembuhkan, yang dipulihkan. Penyakit kusta tidak ada obatnya. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka kusta itu memiliki obat pentahirnya. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, dicatat di dalam firman Tuhan, dicatat di dalam Bible juga, bahwa ada perempuan yang keturunan Abraham selama 18 tahun, dia sakit bungkuk, diikat oleh roh setan. Yesus hanya menjamah punggungnya yang bungkuk. Yesus menjamah, aku mau engkau tahir. Dan seketika itu juga Bible mencatat, wanita ini kembali pulih. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, lewat ibadah ini, apapun sakit penyakit saudara, Pak, saya punya sakit jantung, Pak. Jantung saya habis di kateter, Pak. Saya punya sakit ginjal, Pak. Saya punya sakit batu empedu, Pak. Saya punya sakit mium, Pak. Saya punya sakit kista, Pak. Saya punya sakit kencing manis, Pak. Saya punya sakit ketika saya buang air seni. Air seninya hanya jadi batu-batu, Pak. Saya punya sakit wasir, Pak. Saya nggak bisa jalan, Pak. Saya vertigo, Pak. Saya punya sakit ini dan itu dan lain sebagainya. Saya udah setahun, saya udah 2 tahun, saya udah 3 tahun sakit, Pak. Saya cuma mau bilang sebagai wakilnya Yesus Kristus, sebagai pelayannya Yesus Kristus, Yesus yang sama yang menyembuhkan orang buta, Yesus yang sama yang membangkitkan orang yang lumpuh, Yesus yang sama yang sudah menyembuhkan 10 orang kusta, Yesus yang sama yang sudah menyembuhkan ibu-ibu yang bungkuk badannya, maka Yesus yang sama pada hari ini akan menyembuhkan matamu yang buta, akan mencelikan matamu yang buta, akan membuat telingamu kembali mendengar, akan membuat bisumu kembali berkata-kata, akan membuat benjolan-benjolanmu hilang, akan membuat sakit jantungmu disembuhkan, akan membuat sakit ginjalmu, sakit paru-parumu dapat disembuhkan, akan membuat kakimu yang lumpuh dapat berjalan, dan akan membuat engkau yang tidak memiliki anak akan memiliki anak untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah penyembuh kita. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sakit penyakit. Bahkan penyakit-penyakit yang gak ada obatnya seperti HIV, AIDS, Tuhan pasti sembuhkan selama saudara berharap penuh kepada Tuhan dan percaya bahwa kesembuhanku, keselamatanku, pertolonganku, juru selamatku hanya terletak di dalam Yesus Kristus. Ketika saudara menyadari ini, ketika saya menyadari ini, maka saudara gak perlu cari mujizat. Mujizat akan bekerja, mujizat akan bereaksi, mujizat akan berjalan di dalam iman dan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya berkuasa atas segala sakit penyakit apapun. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus berkuasa. Dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia berkuasa untuk menyembuhkan kita. Saudara, yang selanjutnya, bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Lihat Injil Markus pasal 2 ayat ke-5. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, anakku, dosamu sudah diampuni. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Yang ketiga, Yesus berkuasa atas segala kuasa dosa. Kan dia manusia, kok dia bisa hebat-hebatan sih ngampuni dosa orang? Jangan lupa saudara, saya sudah pernah khotbahkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya sudah pernah khotbahkan bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang mengambil rupa atau wujud manusia. Di dalam kemanusiaan Kristus, Yesus juga memiliki sifat atau natur ketuhanannya. Dia punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Dia juga punya kuasa untuk mengampuni dosa. Oleh karenanya salah satu alasan Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi anak manusia, dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Ada satu cerita di dalam firman Tuhan. Satu ketika ahli-ahli Farisi, ahli Taurat, orang-orang Israel menjumpai seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina. Mereka tertangkap basah sedang berbuat zina. Mereka dihadapkan kepada Yesus. Dan mereka melemparkan perempuan ini kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, Yesus, menurut hukum Musa, menurut 10 hukum perintah Tuhan, menurut Taurat, perempuan ini yang sudah berzina harus ditimpuki sampai mati dengan batu, dirajam. Saudaraku, Yesus hanya tulis ke tanah 2 kali dan dia berkata, barang siapa di antara kalian yang tidak memiliki dosa, timpuk perempuan ini yang pertama kali.
untuk yang pertama kali. Satu-satu mundur, karena satu-satu mungkin berasa dalam hatinya, mana mungkin kita nggak punya dosa. Kita juga manusia berdosa kok. Dan Yesus berkata sama perempuan ini, hai perempuan, di manakah mereka yang menghukum kamu? Adakah mereka menghukum kamu, menghakimi kamu? Perempuan itu lalu melihat ke kanan dan ke kiri dan berkata kepada Yesus, tidak ada satupun Tuhan. Yesus berkata, pergi, jangan berbuat dosa lagi, karena dosamu sudah diampuni. Amin. Ini yang pertama contoh di dalam firman. Yang kedua, ada dosa orang lumpuh. Jadi sakit bisa bisa diakibatkan, bisa dikarenakan karena dosa. So Yesus bilang sama orang lumpuh ini, angkatlah tilammu dan berjalanlah, dosamu sudah diampuni. Berkali-kali Yesus mengampuni dosa manusia. Dan berkali-kali juga Yesus mengampuni dosa saudara dan juga dosa saya. Sama-sama katakan dengan saya, dosa saya sudah diampuni. Semuanya sama-sama katakan dengan saya, dosa saya sudah diampuni. Baik dosa saya hari ini, kemarin, sampai selama-lamanya. Dosa saudara dan saya sudah diampuni. Oleh karenanya Yesus adalah Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni segala pelanggaran dan segala kesalahan kita dan segala dosa-dosa kita. Berarti enak dong pastor, kita bisa hidup dalam dosa. Jangan benturkan anugerah Tuhan dengan tindakan kebodohan kita. Ingat, selalu saya katakan bahwa di dalam anugerah, bentuk manifestasinya kita menjauhi dosa, kita hidup sesuai firman, kita hidup seturut sekehendak Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saudara yang menyaksikan siaran ini, Pak, saya sudah berbuat zina, Pak. Pak, saya sudah melukai hati orang, Pak. Pak, saya sudah aborsi, Pak. Pak, saya ini wanita piaraan, Pak. Pak, saya ini homo, Pak. Saya ini lesbian, Pak. Saya udah bunuh orang berkali-kali, Pak. Saya sudah bohongin orang tua saya, Pak. Saya sering kali hamil di luar nikah berkali-kali, Pak. Saya sering mengaborsi berkali-kali, Pak. Bahkan saya biseksual, Pak. Sama pria oke, sama wanita juga oke, langsung trisam juga oke. Saya ini banyak dosanya, Pak. Saya selalu bilang, sekalipun dosa kita merah seperti kain kirmizi, Yesus akan memberikan pengampunan. Yesus akan memberikan pengampunan bagi saudara dan saya. Dan kain kirmizi yang merah itu akan diubahkan menjadi putih seperti kain kesumba. Seperti salju, Bapak Ibu. Ini bukan omong kosong Yesus. Ini sudah dibuktikan oleh Yesus. Hidup saudara dan saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Apa artinya di atas kayu salib Yesus sudah selesai? Dia ngomong sudah selesai, apa artinya? Itu artinya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dosa saudara dan dosa saya sudah diampuni. Pelanggaran saudara dan pelanggaran saya sudah diampuni. Dosa dan pelanggaran kita sudah dilupakan oleh Tuhan. Kalau hari ini kita tanya sama Tuhan, Tuhan masih ingat gak dosa saya yang kemarin? Tuhan akan berkata sama kita, saya udah lupa. Karena yang saya ingat adalah saya mengasihi kamu. Saya mencintai kamu, saya mengampuni kamu, saya mau kamu berubah, saya mau kamu diberkati, saya mau hidup kamu berhasil. Saya tidak mau kamu tertekan dengan iblis, dengan dosa-dosa masa lalumu. Karena Yesus tidak tertarik dengan masa lalu kita. Masa lalu kita boleh buruk, rumah tangga kita yang lalu boleh hancur, bahkan masa muda kita boleh hancur. Tetapi Yesus berkata, hari ini dan masa depanmu ada di dalam tanganku. Kalau aku yang sudah mengampuni, maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat menggugatnya, yang dapat menggugurkannya, karena aku Yesus, Tuhan yang berkuasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan kita menggunakan hak kemerdekaan itu dengan cara hidup di dalam pelanggaran dan dosa. By the way, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin menginformasikan bahwa seringkali di sosial media saya, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan nama saya, tujuannya hanya untuk kepentingan mereka sendiri seperti mencari uang, meminta-minta, dan menipu para jemaat-jemaat Tuhan. Baik jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, apabila atau jika ada akun-akun Instagram atau Facebook atau YouTube atau digital platform lainnya yang mengatasnamakan saya, yang menggunakan nama Pastor Verona,
dan pada akhirnya meminta-minta uang, meminta-minta sumbangan. Saya berani pastikan itu semua adalah akun palsu. Itu fake account. Saudara jangan mau dibodohi, saudara jangan mau ditipu, jangan mau ditipu dengan kayaknya, quote and quote. Sepertinya berbelas kasihan, saya minta sumbangan untuk gereja, saya minta sumbangan untuk panti, saya minta sumbangan untuk ini dan itu. Saya tidak meminta-minta. Saya tidak pernah meminta-minta. Dari awal saya punya Facebook, dari awal saya punya Instagram, dari awal saya punya channel YouTube, dan lain sebagainya. Bahkan dalam kehidupan keseharian saya, dalam penggembalaan saya, dalam pelayanan saya, tidak pernah saya meminta-minta sumbangan, meminta-minta uang dengan belas kasihan, dengan kata-kata tipu, dengan kata-kata muslihat. Jadi, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, tidak meresponi, Bapak Ibu Saudara, tidak meladeni orang-orang yang mengatasnamakan saya, Pastor Verona. Pastor Verona, saya tidak pernah meminta-minta uang. Dalam membangun gereja, saya tidak meminta-minta kepada siapapun. Jangankan ke jemaat lain, jangankan ke orang lain. Saya sebagai gembala jemaat tidak pernah meminta-minta sumbangan 1 sen pun kepada jemaat penggembalaan saya. Dalam biaya administrasi gereja kami, dalam maintenance gereja kami, saya tidak pernah meminta-minta sumbangan kepada siapapun. Bukan berarti saya sombong, tapi saya menghidupi firman Yesus. Yesuslah sumber pengharapan saya. Saya selalu bergantung kepada Yesus Kristus. Oleh karenanya, kalau hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang dimintai duit atas nama saya, saran saya laporkan ke polisi segera. Saran saya, Pak, berarti nggak ada anugerah. Bukan nggak ada anugerah. Ini membahayakan pihak lain, membahayakan saudara. Saya anjurkan lewat video ini, saudara, laporkan mereka ke pihak yang berwajib. Atau diblok. Atau laporkan ke pihak yang berwajib. Ya, Bapak Ibu Saudara screenshot, Bapak Ibu Saudara laporkan ke pihak-pihak polisi. Jadi orang-orang tersebut tidak semena-mena menipu Bapak Ibu Saudara, membohongi Bapak Ibu Saudara. Karena kiranya uang yang Bapak Ibu Saudara berikan ke penipu tersebut, kiranya bisa dipakai untuk membeli susu anak Bapak Ibu Saudara dan lain sebagainya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, apabila ada mereka yang mengatasnamakan saya, menggunakan nama saya untuk meminta-minta uang, untuk meminta-minta sumbangan, saya pastikan itu bukan saya. Karena warna pelayanan saya, warna hidup saya tidak pernah meminta, mengemis kepada siapapun. Kalau gereja ada, itu kan anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini saya ada, itu kan anugerah Tuhan. Demikian informasinya. Bukti yang selanjutnya. Bukti yang ketiga. Bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Lihat Injil Markus 3 ayat 13-15. Yesus mendaki ke atas gunung lalu memanggil mereka yang dikehendakinya dan mereka datang kepadanya. Dia menetapkan 12 orang supaya selalu bersamanya. Dan supaya dapat mengutus mereka untuk mengajar dan memberinya kuasa untuk menyembuhkan penyakit serta mengusir roh-roh jahat. Bukti Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa, Yesus berkuasa memberikan kedudukan serta jabatan bagi siapapun. Keren. Yesus yang memilih rasul-rasul. Dan ingat, bukan hanya rasul-rasul dipilih Yesus, tapi Yesus juga yang memilih gembala-gembala. Yesus yang memilih jemaat-jemaat. Bahkan pekerjaan kita datang dari Yesus Kristus. Karir kita, ekonomi kita datang dari Yesus. Yesuslah yang memberikan jabatan bagi kehidupan saudara dan saya. Kalau hari ini jabatan kita diangkat Tuhan tinggi, di perusahaan kita dipromosikan, saya yakin itu datang dari Yesus. Karena Yesuslah pribadi yang dapat meninggikan dan pribadi yang dapat merendahkan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, bukti yang ketiga, Yesus berkuasa untuk memberikan jabatan serta promosi bagi kehidupan manusia. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Lihat Markus pasal 4 ayat ke-37, 39 dan 41. Dikatakan demikian. Lalu terjadilah badai angin yang dahsyat. Gelombang menghantam perahu itu. Sehingga perahu itu penuh dengan air. Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka? Dia pun bangun dan menghardik angin itu. Katanya, diam, tenanglah. Maka angin itu menjadi reda dan sangat teduh.
Mereka sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kuasa yang selanjutnya, bukti yang selanjutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus berkuasa atas segala kuasa alam semesta. Saudara, tadi di depan di pendahuluan saya sudah berkata, perkataan Yesus itu berkuasa. Apa buktinya? Ketika Yesus berkata kepada danau yang sedang bergelombang, diam, tenanglah, maka gelombang dan danau itu taat. Apa buktinya gelombang dan danau itu taat? Ke-12 murid Yesus mengatakan demikian. Siapa orang ini sampai badai dan danau pun taat kepada Yesus. Waktu angin bergelora, waktu badai bergelora, Yesus cuma bilang diam dan tenanglah. Maka badai dan gelombang diam dan tenang. Dan kalau Yesus sudah berfirman, tidak ada satupun yang bisa membantah. Yesus berkuasa atas alam semesta. Apa contoh yang dicatat di dalam Bible selanjutnya? Contoh yang dicatat dalam Bible yang selanjutnya adalah ketika Yesus lapar, Yesus ingin makan, Yesus melihat pohon ara, Yesus ingin memetik buah dari pohon ara tetapi tidak ada. Lalu Yesus berkata kepada pohon ara tersebut, mulai hari ini dan seterusnya engkau tidak akan menghasilkan buah lagi. Artinya Yesus mengutuk pohon ara. Dan keesokan harinya Simon Petrus dan murid-murid lainnya berkata kepada Yesus, Guru, pohon ara yang engkau kutuk ini sudah kering dan tidak berbuah lagi. Itu artinya perkataan Yesus sangatlah berkuasa. Amin Bapak Ibu. Yesus berkuasa atas alam ini, jadi nggak usah takut. Tetap tenang tapi juga tidak bodoh, saudara. Tidak nekat, tidak menangtangi. Udah tahu di luar hujan, petir sambar menyambar, terus kita keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya kita kesambar petir, Bu. Saudara, bukti bahwa Yesus Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Bukti selanjutnya yang tercatat di dalam Bible. Waktu jam 2, jam 1 atau jam 3 pagi kira-kira, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi dahulu menyeberang, mendahuluinya. Yesus sendiri berdoa, setelah selesai berdoa, Yesus berjalan di atas air. Keren saudara, belum ada nabi kayak begini. Belum ada rasul kayak begini, belum ada orang kayak begini. Hanya Yesus satu-satunya saudara. Dia jalan di atas air, dia tenang, itu murid-muridnya ketakutan dan berkata, itu hantu. Yesus bilang, tenang jangan takut, ini aku. Lalu muridnya berkata, oh itu guru. Lalu Simon Petrus berkata, kalau emang itu engkau guru, buat aku juga berjalan di atas air. Jadi ada dua pribadi yang berjalan di atas air. Satu Yesus, satu Simon Petrus. Meskipun Simon tidak menyelesaikan perjalanannya karena dirasanya angin yang menerpa tangan atau tubuhnya. Yesus berkuasa atas alam semesta. Dia jalan di atas air. Dia mengutuk pohon ara kering. Yang selanjutnya badai dan gelombang taat kepada perkataan Yesus. Dan yang terakhir saudara, ini benar-benar aneh bin ajaib. Satu kali Yesus dan Simon Petrus dan murid-murid berjalan dan ditanya, gurumu bayar pajak nggak gurumu? Yesus murid-muridnya bayar pajak nggak? Bayar dong. Terus dari mana duitnya bayar pajak? Yesus cuma bilang begini sama Simon Petrus, Simon, kamu pergi ke sungai sana, pancing, ikan pertama di dalam mulutnya ada koin, bayar pajak sama kaisar. Keren Yesus saudara. Bisa dari mulut ikan ada duit. Halo? Saudara pernah dengar gak cerita? Dari mulut keluar koin, dari mulut keluar emas. Gak pernah. Ini Yesus berkuasa. Ya, belum lagi saya ceritakan yang lain-lainnya. Dia berkuasa atas alam semesta. Yesus tanya sama Thomas, Yesus tanya sama murid-murid yang lain. Ada berapa sih roti yang di dalam tangan kamu? Ada berapa sih ikan yang kamu pegang? Cuman 5 dan 2 ekor. Yesus ambil 5 roti dan 2 ekor. Yesus berdoa, Yesus mengucap syukur, jadi 5.000, jadi 4.000. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Inilah kekuasaan Yesus. Yesus berkuasa atas alam semesta. Kuasa yang selanjutnya Bapak Ibu. Bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Lihat Markus pasal 5 ayat 38, 39, 41 dan 42. Ketika tiba di rumah pemimpin sinagoga itu dan melihat kegaduhan orang-orang menangis dan meratap dengan suara keras, dia masuk dan berkata kepada mereka, mengapa kamu gaduh dan menangis? Anak kecil ini tidak mati melainkan sedang tidur.
Sambil memegang tangan anak itu dia berkata, "Talita kumi," artinya, "Hai anak, bangkitlah." Saat itu juga anak itu bangkit dan berjalan. Sebab ia sudah berusia 12 tahun dan mereka menjadi sangat takjub. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus berkuasa atas segala kuasa kematian dan alam maut. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus berkuasa atas alam kematian dan alam maut. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkuasa. Bayangin, anak ini udah mati. Orang Israel udah menangisi, meratapi. Tapi Yesus bilang begini, "Jangan takut. Anak ini gak mati, tapi tidur." Yesus berkata, Yesus pegang anak ini, "Talita kumi." Artinya bangunlah. Dan anak itu bangun. Mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan video ini. Kebetulan tuh Pak. Kebetulan tuh. Cuman sekali kan Yesus bangkitin orang mati kan? Nih, saya kasih ya. Contoh-contoh banyak biar saudara sadar. Biar saudara ngerti who is Jesus gitu loh. Yang pertama, saudara masih ingat gak anak usia 12 tahun? Ini dia nih. Anak usia 12 tahun, udah mau mati. Udah mati. Yesus pegang tangannya. "Talita kumi." Bangun, anak ini bangun. Ada saksinya, orang Israel menangisi, mentertawakan Yesus. Bukti yang selanjutnya. Ada anak janda di kota Nain, mati dibangkitkan. Janda itu udah nangis, "Yesus, anakku mati satu-satunya cowok, tolong Yesus." Yesus cuma pegang tangan anak janda di kota Nain itu. "Bangkit, berdirilah." Bangun saudara. Mungkin ada di antara saudara yang bilang gitu, "Kebetulan yang kedua Pak Pendeta." Kebetulan ini, kebetulan. Saya kasih contohnya sekali lagi. Ada seorang yang sudah mati selama 4 hari namanya Lazarus. Bible mencatat sudah bau dan berbusuk. Lo bangkitin dia tuh orang mati 4 hari. Bisa gak? Dukun-dukun coba saya tantang. Gak bisa. Gak bisa. Pak, ada Pak di salah satu pulau, di salah satu kota. Gak bisa. Jangan mau dibohongin sama setan. Dan jangan mau jadi alat setan. Ujung-ujungnya setan disiksa di neraka. Saya gak peduli. Karena saya percaya Yesus saya, saudara. Lazarus yang sudah mati 4 hari, yang sudah bau busuk. Yesus cuma berkata, "Lazarus, bangkit keluarlah." Jadi bukan hanya anak umur usia 12 tahun, bukan hanya anak janda di kota Nain, tetapi Lazarus pun dibangkitkan Yesus. Dan bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam maut dan kematian. Yesus mati, Yesus sendiri mati, tolong garis bawahi. Yesus mati bukan karena dicambuk. Yesus mati bukan karena salib. Yesus mati bukan karena disalib. Bukan karena paku salib. Yesus mati bukan karena kehabisan darah. Yesus mati bukan karena dehidrasi. Tetapi Yesus mati, kitab suci katakan, dia menyerahkan nyawanya sendiri ke dalam tangannya sendiri. "Bapakku, serahkan nyawa ini ke dalam tanganmu. It is finished." Dan dia mati. Dan dia juga berhak bangkit kembali pada hari ketiga. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, inilah bukti-bukti Yesus Tuhan yang berkuasa. Satu kali, saya senang ceritain ini. Satu kali ada orang yang datang kepada saya tutup firman Tuhan dengan kesaksian ini. Datang kepada saya, dia bilang, "Pak, anak dalam kandungan saya sudah mati, Pak. Anak di dalam kandungan saya sudah mati dan dokter berkata harus dikuret, harus dikeluarkan. Karena memang sudah mati, tidak ada detak, tidak ada jantungnya." Satu kali, saya diminta Tuhan untuk berdoa untuk wanita ini. Dan saya berdoa, Tuhanlah yang memberikan roh kehidupan kepada tanah yang mati. Tanah yang mati diberikan roh kehidupan, maka jadilah Adam. Dan aku minta karena aku anakmu, aku berdoa dalam kandungannya, aku berdoa dalam nama Yesus. Nyawa kehidupan ada atas anak ini. Saudara, beberapa hari kemudian, perempuan ini menelpon saya dan berkata sambil meneteskan air mata, "Pastor, anak saya hidup kembali. Dokter bingung, kok bisa?" Bisa, karena bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Dia Tuhan yang berkuasa. Kejadian ini bukan hanya satu kali, saudara. Saya melayani wanita yang mati dalam janin, anak-anaknya. Bukan satu perempuan, saya layani beberapa perempuan. Dan anak-anak dalam kandungan boleh hidup kembali. Pastor Verona hebat? Bukan.
kita sadar karena Yesus kita berkuasa. Ketika kita memanggil nama Yesus, mujizat terjadi. Ketika kita memanggil nama Yesus, sesuatu terjadi. Ketika kita memanggil nama Yesus, pemulihan terjadi. Ketika kita memanggil nama Yesus, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika saudara dan saya memanggil nama Yesus, maka iblis pun gemetar. Iblis tidak punya kuasa. Iblis gak bisa menyerang kita. Ilmu gelap, ilmu setan, ilmu abu-abu tidak bisa menyerang kita. Karena nama Yesus memerintah atas kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin untuk firman Tuhan.